saya akan membahas tentang proposal metodologi penelitian yang sudah saya buat hingga bab 3. Namun, sebelum membahas proposal metodologi penelitian saya lebih jauh, saya akan menjelaskan kenapa saya membuat penelitian ini. Yuk, langsung saja kita saksikan. Oke, jadi yang melatar belakangi saya membuat penelitian ini adalah karena COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Menurut Z pada tahun 2020, penyakit ini cukup berbahaya menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 24 November 2020 adalah 502.000 orang dengan jumlah kematian 16.002 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 3,6%. Oke, lanjut ya. COVID-19 menyerang sistem pernapasan manusia yang membuat manusia kesulitan bernapas. Dalam tanya jawab di website resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, ada 19 gejala penyakit, yakni demam tinggi, batuk, sesak nafas. Bisa merupakan tanda dari berbagai penyakit, mulai dari flu, infeksi tenggorokan, sampai dengan salesma. Namun, ahli dan periset telah mendapatkan lebih banyak informasi tentang bagaimana infeksi virus ini berkembang. Selain daripada hal-hal yang masih harus diteliti lebih lanjut, menurut World Health Organization atau WHO, penyakit ini menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin dan batuk. Kemudian, untuk memerangi wabah ini, beberapa institusi menerapkan kegiatan cek suhu tubuh sebelum memasuki suatu gedung sebagai langkah awal pendeteksi COVID-19. Dalam prakteknya, petugas keamanan suatu tempat memeriksa suhu tubuh menggunakan termometer gun. Hal ini kurang efektif dikarenakan masih adanya kontak fisik dan terkadang tidak memenuhi peraturan physical distancing yang mengharuskan jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Dengan pemeriksaan suhu secara manual seperti itu akan memakan waktu dan tidak efektif karena masih berisiko terjangkit wabah ini. Maka, pengecekan suhu dan presensi yang tidak dilaksanakan dalam satu waktu tidaklah efektif dan memakan waktu lama. Pada zaman ini, sudah semestinya presensi menggunakan database otomatis berbasis Internet of Things atau IoT. Penggunaan IoT sebagai sistem presensi modern yang dapat mempersingkat waktu dan lebih efektif dibandingkan cara manual. Sehingga, dengan pernyataan di atas, peneliti akan membuat rancang bangun alat presensi dan cek suhu tubuh otomatis berbasis Internet of Things. Dan selanjutnya, terdapat subbab-subbab yang ada dalam proposal yang saya buat. Yang pertama yaitu bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian pustaka, dan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, kita akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Presensi bertujuan untuk mengumpulkan data jumlah kehadiran seseorang dengan memfungsikan RFID dan database otomatis berbasis internet dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu presensi. Jika ditambahkan dengan sensor suhu,
kita dapat dua manfaat sekaligus. Waktu presensi lebih mudah dan cepat, tetapi menerapkan protokol kesehatan. Yang B, ada identifikasi masalah. Yang pertama, cara mengecek suhu tubuh lebih efektif tanpa kontak fisik dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 2. Inovasi teknologi IoT dapat mempermudah presensi dan pengecekan suhu tubuh. Dan ketiga, pembatasan masalah. Penulis membatasi penelitian pada rancang bangun sistem presensi dan termometer otomatis berbasis Internet of Things. Masih di bab 1 pendahuluan D, perumusan masalah. 1. Bagaimana cara merancang alat presensi otomatis dan pengecekan suhu tubuh berbasis IoT? 2. Bagaimana prosedur kerja dari alat tersebut? 3. Fitur apa yang ditawarkan dari alat tersebut? Yang E, tujuan penelitian. 1. Memaparkan cara merancang alat presensi otomatis dan pengecekan suhu tubuh berbasis IoT dengan baik. 2. Menjelaskan langkah kerja dari alat presensi otomatis dan pengecek suhu tubuh berbasis IoT. 3. Mengetahui fitur-fitur yang ada pada alat presensi otomatis dan pengecekan suhu tubuh berbasis IoT. Dan yang terakhir, yang F, manfaat. Yang pertama, manfaat dari peneliti. Mendalami unsur keteknikan mulai dari coding, perakitan alat, hingga menjalankan suatu alat yang telah dibuat berdasarkan ide kreatif sendiri. Kedua, manfaat bagi pembaca. Mengetahui tata cara pembuatan alat presensi berbasis IoT beserta langkah kerjanya. Ketiga, manfaat bagi orang ilmu terkait adanya terobosan baru terkait alat presensi berbasis IoT di tengah kondisi pandemi COVID-19. Oke, lanjut. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Yang A, landasan teori. Di dalamnya terdapat pengertian mengenai bahan-bahan di bawah ini. Yang pertama, IoT. Kedua, microcontroller Arduino Uno. Ketiga, sensor GY906. Keempat, node MCU SP8266. Kelima, RFID. Keenam, breadboard atau protoboard. Dan yang terakhir, ketujuh, LCD 16x2. Lanjut, B, penelitian yang relevan. Yang pertama, dari Subandi Saputra, Aswardi, Program Studi Teknik Elektro Industri FT, Universitas Negeri Padang, yang berjudul Rancang Bangun Absensi Elektronik berbasis Microcontroller Atmega 328. Yang kedua, ada dari Sasmoko dan Ari Mahendra yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebakaran berbasis IoT dan SMS Gateway menggunakan Arduino. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. C, kerangka konseptual. Pertama, presensi dan ukur suhu tubuh dengan metode konvensional. Lanjut, kedua, penggunaan waktu yang kurang efektif dan adanya kontak jarak dekat dengan petugas. Lanjut, ketiga, presensi berbasis RFID dan mengukur suhu tubuh otomatis. Lanjut, keempat, lebih efektif dan efisien dan mengurangi kontak langsung dengan petugas. Dan selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang A, tempat dan waktu penelitian, yaitu akan dilaksanakan di UNJ di Jalan Rawamangun Muka di Jakarta Timur. Yang B, metode penelitian kita akan menggunakan pengembangan ADI menurut Gala tahun 2013. Metode ADI ini adalah sebuah kerangka yang biasa digunakan oleh perancang dan pengembang alat. Metode ADI ini merupakan pedoman untuk pelatihan atau training yang terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, desain, develop, implement, dan
Evaluate. C. Alat dan bahan. Pada sistem absensi ini membutuhkan beberapa alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, RFID atau Radio Frequency Identification digunakan untuk proses pembacaan kartu identitas ASER yang akan diproses ke sistem. Kedua, sensor GY906 digunakan untuk mengukur suhu tubuh dengan non-kontak menggunakan inframerah. Yang ketiga, node MCU ESP8266 digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet agar dapat mengirim data ke database. Keempat, layar LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan informasi kepada user tentang data yang diproses. Kelima, breadboard atau protoboard digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Keenam, buzzer digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Yang ketujuh, MySQL database digunakan untuk menyimpan data-data ASER yang diinput dari sistem. Yang D yaitu prosedur penelitian. Pada tahapan prosedur penelitian terdapat tahapan-tahapan kinerja alat. Yang pertama, mulai persiapan alat dan bahan, perancangan alat, pembuatan web database, pembuatan alat dengan web database, dan jika RFID berfungsi, maka LCD akan menampilkan nama. Kemudian, jika GY906 berfungsi, maka LCD juga akan menampilkan suhu tubuh. Data tampil di web dan kemudian selesai. Cukup sekian penjelasan dari proposal saya yang sudah saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.